Selamat pagi Bapak Ibu, ini berkati oleh Tuhan. Pagi hari ini senang bisa berjumpa dengan Anda lagi. Pagi hari ini renungan singkat saya beri judul Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada siapa di antara saudara yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Setiap kita, saya percaya, punya kerinduan untuk punya hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan, ya. Drawing to God, mendekat dengan Allah. Nah, firman Tuhan kita ambil dari Yakobus yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Wow, ya, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Nah, dalam kata mendekatlah kepada Allah ada unsur komitmen di dalamnya. Ya, komitmen dari kita untuk mendekat kepada Allah. Ada unsur agresivitas di sana, ya. Kita harus menjadi orang yang agresif untuk mendekat kepada Allah. Ada keseriusan di dalamnya. Jadi untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu dibutuhkan kesungguhan yang begitu besar. Ada komitmen, ada agresivitas di sana, ada kesungguhan yang luar biasa yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, tidak boleh dilakukan hanya kalau lagi pengen aja atau lagi mood aja, nggak boleh. Dalam hubungan yang baik ada sebuah komitmen terkandung di dalamnya. Ya, dalam sebuah hubungan yang baik ada kesungguhan di dalamnya untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki kita lakukan. Nah, di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan atau dalam upaya kita mendekat kepada Allah, ada 3 hal yang kita harus lakukan, yaitu tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, tahirkanlah tanganmu, artinya kita harus menyucikan hidup kita dari segala pelanggaran dosa. Apa yang menjadi penghalang hidup saudara, hidup benar, itu harus diputuskan. Nggak boleh ada dosa di antara Allah dan saudara. Jangan ada hal-hal yang bisa memisahkan saudara dari Tuhan, ya. Satu-satunya yang dapat memisahkan saudara dengan Tuhan adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Yang kedua adalah kita harus menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, ya. Nggak boleh ada ada dendam, ada amarah, ada iri dengki, ada kebencian. Wah, apalagi yang hubungan suami istri ini paling berat ini. Aduh, saya benci banget sama suami saya. Aduh, gua kesel banget sama laki saya. Aduh. Ini harus kita bereskan. Lepaskan pengampunan. Masuk kamar doa saudara. Tuhan, katakan, aku ampuni suami, ampuni istri, ampuni tante, ampuni om, ampuni mertua, ampuni bla bla bla. Sebutkan saja siapa saja yang mungkin menyakiti hati saudara. Yang ketiga, janganlah kita mendua hati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya double mind, artinya sebagai orang percaya kita punya double standar kehidupan, ya. Kalau kita keluar gereja kita pakai standar dunia, kalau lagi di gereja kita pakai standar gereja. Wah, nggak boleh, nggak bisa ada double standar dalam kehidupan kita orang percaya. Hanya satu saja, yaitu firman Allah yang menjadi standar kebenaran firman Allah dalam hidup saudara dan saya. Ya, tidak boleh punya 2 tujuan hidup, ya. Wah, kalau kita keluar gereja kita punya tujuan hidup yang lain, menjadi kaya raya, akhirnya kita menggunakan segala cara untuk mencapai kekayaan. Kemudian ketika kita di gereja, kemudian kita menjadi orang yang berbeda. Saya mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saya menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita keluar gereja, kita menjadi orang yang berbeda lagi. Pilihlah firman Tuhan menjadi standar kebenaran satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Maka upaya kita untuk mendekat kepada Allah nanti akan menemukan titik di mana terjadi hubungan yang baik dan mesra di antara kita dan Allah sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian, memberkati kami sekalian dalam upaya kami mendekat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.